Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Karenanya kita masih diberikan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya hingga sampai saat ini kita bisa melaksanakan puasa bulan Ramadan. Kedua kalinya sholawat serta salam semoga tetap tersanjungkan kepada baginda agung Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kelak di yaumil akhir nanti kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, seorang manusia tidak luput dari yang namanya musibah. Manusia tidak luput akan dicoba, akan diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian bagaimana seorang mukmin mampu menghadapi tentang musibah tersebut? Dikatakan dari Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu, ketika Ibni Mas'ud radhiyallahu an mendengarkan apa yang telah disabdakan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man asabathu faqatun fa anzalaha bin nasi lam tusaddu faqatuhu. Seseorang yang terkena musibah, seseorang yang diuji oleh Allah dengan kefakiran, sangat membutuhkan harta, fa'angzalaha bin nasi, kemudian menyampaikan kefakirannya, kemudian menyampaikan kebutuhannya kepada manusia yang lain, lam tusaddu faqatuhu, maka seseorang tersebut tidak mampu menutupinya, tidak mampu mencukupi apa yang menjadi musibah orang tersebut. Dengan kata lain, tidak bisa menolong apa yang menjadi musibah seorang muslim tersebut. Wa man anzalaha billahi fayusikullahu birizkin adilin aw ajilin. Kemudian barang siapa yang mau menyampaikan kefakirannya, kebutuhannya kepada Allah dan berpegang teguh kepada Allah, fayusiku, bahwasanya Allah Ta'ala adalah zat yang pemberi nikmat, ar-razzaq, maka orang tersebut wa yarzuquhu ajilin aw ajilin, maka Allah akan memberikan rezeki, maka Allah akan mencukupi orang tersebut dalam waktu itu, seketika itu, atau di masa-masa yang akan datang. Rawahu Abi Dawud. Maka daripada itu, sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, sudah selayaknya kita menaruh sikap bahwasanya zat pemberi rizki, zat yang maha pemberi rizki hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia lainnya hanya sebuah lantaran, tidak mampu menolong orang yang terkena musibah. Maka dari itu, ketika engkau diuji dengan kefakiran, dengan kemiskinan, maka selalu berharaplah kepada zat pemberi rizki, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan berharap kepada manusia, karena suatu ketika manusia yang lain ketika kita harapkan, kadangkala mereka juga akan terkena musibah yang lain. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, diceritakan dari Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sa'alan nasa takassuran
barang siapa yang meminta-minta kepada manusia yang lain untuk dalam rangka memperbanyak hartanya, takasuran memperbanyak harta, fa innama yas'alu jamron, maka sesungguhnya minta-minta untuk memperkaya diri, memperbanyak harta untuk diri sendiri, maka sesungguhnya dia telah menumpuk-numpuk bara api yang berada di tangannya. Na'udzubillahi min dzalik. Maka dikatakan al-yadul ulya khairun minal yadis sufla, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, maka sepatutnya ketika di bulan Ramadan kali ini, maka perbanyaklah untuk memberi. Jangan perbanyak engkau meminta-minta, mengemis-ngemis, apalagi merengek-rengek hanya untuk mendapatkan rizki, apalagi hanya untuk memperkaya diri sendiri. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, laisal ghina an kasratil mal, laisal ghina an kasratil aradi, tidaklah dikatakan orang tersebut kaya dengan banyaknya harta, walakinnal ghina ghina nafsi, akan tetapi sejatinya kekayaan itu adalah kaya dari dalam jiwa kita, kaya dari dalam hati kita. Bagaimana kita menyikapi kehidupan ini, bagaimana supaya kita bisa qanaah, bagaimana kita bisa menerima takdir Allah. Karena tidak semua orang itu ditakdirkan kaya, tidak semua orang itu ditakdirkan miskin. Begitulah takdir Allah di dunia ini. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, sekiranya kita sebagai umat muslim, kita sebagai orang mukmin mampu untuk meneladani akan hal ini dan kita aplikasikan ke kehidupan yang kita lakukan sampai saat ini. Mungkin cukup sekian kultum kali ini, semoga membawa hikmah dan memberikan manfaat fitini wa dunya hatal akhirah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika engkau lali, sandarlah kepada Allah.